Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stina Francisca Pardusi dengan NIM 2303060028 dari Prodi Peternakan B Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sistem reproduksi unggas, jantan, dan juga betina, serta proses pembentukan telur. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya akan menggambar terlebih dahulu. Berikut adalah gambar organ reproduksi jantan. Dapat kita lihat yang pertama itu ada testis, terletak pada bagian kanan dan kiri. Berfungsi sebagai organ utama dalam sistem reproduksi yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Testis unggas terletak di dalam rongga tubuh dekat dengan ginjal. Selanjutnya itu ada epididymis. Adalah saluran kecil yang melekat pada testis dan berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma sebelum diteruskan ke saluran berikutnya, yaitu vas deferens. Yang merupakan saluran pembawa sperma dari epididymis menuju kloaka saat proses ejakulasi. Selanjutnya ada ginjal. Bukan bagian langsung dari proses reproduksi, namun penting dalam sistem ekresi. Letaknya terletak dekat dengan testis dan membantu membuang limba metabolik. Selanjutnya itu ada ureter, yang menghubungkan ginjal dengan kloaka dan mengalirkan urin. Yang selanjutnya ada aorta, yang merupakan juga pembuluh darah besar yang menyuplai darah ke organ reproduksi dan jaringan lainnya. Selanjutnya ada caudal cava, pembuluh balik besar yang membawa darah dari bagian tubuh bawah ke jantung. Dia mengalirkan. Dan terakhir itu ada kloaka, merupakan saluran akhir dari sistem pencernaan. Pada kloaka ini akan dikeluarkannya sperma saat proses perkawinan. Nah, selanjutnya saya akan menggambar terlebih dahulu proses reproduksi pada unggas betina.
Nah, ini adalah gambar organ reproduksi betina. Yang pertama itu ada ovari atau indung telur, adalah tempat berkembangnya sel telur atau ovum. Hanya ovarium kiri yang berkembang secara fungsional pada unggas betina. Di dalam ovarium ini terdapat folikel-folikel yang akan berkembang dan siap dilepaskan saat ovulasi. Setelah ovulasi, ovum akan ditangkap oleh infundibulum, bagian corong dari saluran telur yang berfungsi menangkap ovum dan menjadi tempat terjadinya pembuahan jika sperma tersedia. Selanjutnya, ovum akan masuk ke dalam magnum. Bagian terpanjang dari oviduk yang bertugas membentuk lapisan putih telur atau albumen. Setelah itu, telur bergerak ke isthmus, tempat pembentukan membran dalam dan juga membran luar dari cangkang telur. Lalu telur akan masuk ke dalam uterus. Yang kadang uterus ini juga disebut sebagai sel gland, di mana sebagian besar air diserap dan cangkang telur dibentuk dan mengeras oleh endapan kalsium. Kemudian telur akan diteruskan ke vagina, saluran pendek yang membantu mengarahkan telur keluar dari tubuh, serta mengatur pelepasan telur ke kloaka. Dan terakhir itu adalah kloaka, adalah saluran akhir sistem reproduksi dan ekskresi, tempat di mana telur dikeluarkan dari tubuh unggas. Nah, selain itu sebenarnya terdapat rudimentary ovidum, yaitu sisa saluran telur kanan yang tidak berkembang dan tidak berfungsi. Seluruh sistem ini sangat efisien dalam memproduksikan telur secara berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses pembentukan telur pada unggas betina. Proses pembentukan telur pada unggas betina ini merupakan rangkaian tahapan fisiologis yang kompleks namun teratur, dimulai dari ovarium hingga keluar melalui kloaka. Pertama itu, di dalam ovarium, sel telur atau ovum akan berkembang dalam folikel. Ketika ovum telah matang, ia akan dilepaskan melalui proses ovulasi. Ovum dilepaskan kemudian masuk ke dalam infundibulum seperti proses yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, bagian ujung oviduk yang terbentuk corong, disinilah terdapat pembuahan dapat terjadi apabila ada sperma yang masuk. Nah, setelah sekitar 15 menit di infundibulum, ovum akan bergerak ke magnum, tempat pembentukan albumen. Proses ini memakan waktu sekitar 3 jam. Selanjutnya, telur akan bergerak ke isthmus, di mana terbentuk 2 lapisan membran cangkang yang membantu melindungi isi telur. Seperti sebelumnya juga yang
yang sudah saya jelaskan. Di sini prosesnya itu pembentukan cangkang keras dari kalsium karbonat. Terjadi memerlukan waktu sekitar 20 jam. Warna cangkang juga ditentukan di bagian ini. Setelah cangkang terbentuk, telur bergerak ke vagina, tempat penyimpanan sementara dan pengaturan orientasi telur sebelum dikeluarkan. Terakhir, telur akan keluar melalui kloaka, saluran akhir yang juga digunakan untuk ekskresi. Proses lengkap dari ovulasi hingga oviposisi atau pengeluaran telur itu berlangsung sekitaran 24 sampai 26 jam. Setelah telur dikeluarkan, siklus akan berulang kembali untuk menghasilkan telur berikutnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Know it's very good. Don't need no one to tell me how to